Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fadis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jamil asatijah wal muhtaramun ummahatul musallina allazi yakhduruna fi majlis ta'lim as-saghir hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ummahat, jadi kita sore ini masuk kitab Sirrul Asrar ya, pasal 11-nya. Nah, sebagai mukadimah, jadi gini ibu-ibu, sebaiknya kalau kita ngaji itu atau di satu majelis itu ya, pengajian itu baiknya per kitab, sehingga jelas matan dan sanadnya, isinya jelas, kemudian sanadnya itu bisa terukur nyambung nggak kepada Rasulullah gitu ya. Jadi kalau kitab Sirrul Asrar ini kan sudah jelas Syekh Abdul Qadir Jilani gitu, yang sudah pasti beliau itu baik secara nasab maupun secara keilmuan sanadnya ini pasti nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi yang menyampaikan materinya itu nggak ngalor ngidul gitu ya, gitu. Seperti misalnya kalau ada orang yang mengupas Quran, nah ketika ngupas Quran itu sebaiknya pakai kitabnya gitu, kitab tafsir misalnya kan banyak ya, kita tafsir itu ada tafsir Jalalain gitu. Nah kalau mau ditambah dengan pendapat-pendapat atau pikiran sendiri itu harus tinggal disyarah ya, disyarah ditambah dengan dalil-dalil Quran, hadis atau tambahan kitab gitu ya, gitu. Jadi makanya ulama itu banyak, ada kitab Syarah Duratun Nasihin, Syarah Riyadus Sholihin gitu. Nah ini jadi dari ulama-ulama yang memutolaah satu kitab kemudian lahir pendapatnya gitu ya. Nah sekarang saya coba mensyarah dari kitab Sirrul Asrar ya, Al-Faslul Hadi Asyara. Jadi pasal 11 ya, terkait dengan bahagia dan derita. Kemarin kita udah kupas masalah bahagia ya. Sekarang apa makna derita gitu. Jadi derita itu ibu-ibu sekalian, Al-Quran menyampaikan firman Allah dalam Al-Baqarah 155 157. Ibu-ibu sudah paham mungkin, walanabluwanakum bisyai'im minal khauf ya wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Jadi derita itu artinya ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ujiannya bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemudian kurang harta, ditinggalkan jiwa, ada orang-orang dekat yang meninggal, dan kemudian ujian berupa buah-buahan. Ini maknanya bisa berupa makanan ya, kekurangan makanan, atau bisa juga ada satu bentuk upaya atau usaha kita yang nanam, orang lain yang panen. Nah, itu juga ujian. Ya. Dicuri orang gitu. Nah, wabasi sobirin, cuma berita gembiranya kata Allah ini supaya disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang bersabar. Gitu. Karena
Orang-orang yang bersabar itu allazina iza asobathum musibah gitu. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Gitu ibu-ibu, kemarin kan saya kalau nggak salah udah nyampein ya. Jadi ditambah kalimat depannya alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi maknanya gini Bu, semua kejadian, semua perkara, apapun yang di alam dunia yang kita alami itu adalah biiznillah, dengan izin Allah dan kehendak Allah, iradah Allah. Nah, kalau Allah beri kita ujian berupa derita, kita syukuri. Karena toh itu punya Allah. Ya, bukan kemauan kita gitu. Kita syukuri, ya Allah, kita terima ini ujian dari Engkau gitu. Karena di balik ujian itu pasti ada makna. Ya, ada makna kebahagiaan. Nah, kita syukuri, kita kembalikan, Bu. Setelah kita kembalikan, minta ditukar dengan kenikmatan. Ya, kalau kita dapat kenikmatan, alhamdulillah juga, kembalikan juga, minta ditambah, gitu. Ya, jadi kalimat ini sebetulnya sederhana, tapi saya dapat langsung, tidak melalui perantara atau buku, tapi langsung dari mama, dari Pangersaan Nuh. Langsung saya dipanggil waktu itu, ya, waktu masih bujangan, saya udah disuruh ngamalkan itu tuh. Gitu. Neng, yuk amalkan, khusus di mama gitu. Makanya sekarang saya ijazahkan nih untuk ibu-ibu. Ya, jadi kalau ada kretek apapun, baik bahagia atau sedih atau apa, baca aja itu, Bu. Mudah kan? Alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang bersabar dalam perkara ujian dari Allah itu ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin ya. Jadi Allah itu akan memberikan ampunan dan memberikan rahmat, dan Allah juga akan memberi hidayah, petunjuk, Bu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita sabar itu dalam menghadapi ujian itu akan tidak akan dibiarkan lama tuh sama Allah, ya. Tapi kalau kita ngeluh, banyak orang yang baru nerima ujian sedikit ya, dengar kabar, wah salaki ya, kayak ngogoda, datang ka ditu ka dieu, datang ka dukun ke mana-mana gitunya. Sampai di bawah bantal salaki disimpan jimat gitu kan. Aya nu seuri. Ya. Jadi ketika kita menerima ujian itu pertama sabar, kemudian membaca alhamdulillahi ala kulli halin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita menambah ibadah sunnah, kemudian tambah dengan ibadah sedekah, ya. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhum, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta. Ya, jadi Rasulullah SAW itu bersabda bahwa kita itu harus tetap bertakwa di mana saja, keadaan apapun, dimanapun kita harus bertakwa gitu ya. Wat bi isai'atal hasanata gitu, dan ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, tamhuha, maka Allah akan hapus semua tuh, Bu, ya. Jadi ketika kita menerima ujian terus kita lupa nih, biasa ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu nih biasanya kalau udah ngobrol suka lupa tuh. Keluarlah fitnah, gibah, ya kan? Oh si anu mah, oh nggak jelas tuh, gitu kan? Nah itu cepet-cepet istighfar, Bu. Setelah istighfar, segera sedekah, ya. Segera sedekah tuh supaya dihapuskan benar-benar dosa kita gitu, ya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah kemudian jangan bergaul dengan orang-orang yang memang nggak patut gitu. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang berakhlak baik, dan kita juga harus berakhlak gitu ketika berhablum minan nas gitu, ya.
Nah, kemudian Bu, siapa yang paling berat ujian derita hidup? Ya, ujiannya berupa penderitaan kehidupannya itu yang paling berat siapa? Rasulullah. Ya, nggak ada nabi, nggak ada rasul yang paling berat ujiannya selain Rasulullah. Ada Bu. Ya. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, asadun nasi balaan al-anbiya'u, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi gitu. Ya. Sumal amsalu fal gitu. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya fayubtara rajulu ala hasabi dinihi. Ya. Orang-orang yang diuji itu sesuai dengan kadar agamanya, Bu. Ya. Jadi kalau Rasulullah Nabi diuji, itu yang udah pasti yang paling berat para nabi dan para rasul, khususnya Rasulullah. Nah, kemudian turunannya siapa? Para ulama, ya. Para ulama, ustadz, kiai itu jangan cengeng, ya. Jangan cengeng, kemudian baru terima ujian sedikit aja udah robah itikotnya, itu nggak boleh gitu. Ya, karena ujiannya pasti akan berat, lebih berat daripada orang awam, ya. Gitu. Alhamdulillah saya mah udah kelewat, mudah-mudahan nggak ada lagi gitu, ya. Amin gitu. Nah, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, ibu-ibu, ya. Fa inna kana dinuhu sulban istadda balauhu gitu. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala hasabihi dinihi gitu. Kalau lemah agamanya, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi gitu. Maka seorang hamba itu selalu diuji ku Allah dengan bentuk-bentuk penderitaan gitu, ya. Hatta yatrukahu yamshi alal arsi, ya, ma alaihi khotiatun. Nah, ini kenikmatannya, Bu. Sampai dia itu ku Allah itu dibiarkan berjalan di atas bumi itu tanpa membawa dosa. Udah dikasih kesempatan sama Allah, hidup tanpa dosa, mati tanpa dosa. Nah, itu kepentingannya ujian, Bu. Ya, makanya kata mama apa? Alhamdulillah harus disyukuri ujian itu, karena makna ujian itu sungguh hampang gitu, ya. Sungguh manfaat untuk kita. Bahkan gini, Bu. Ketika tadi disampaikan orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Nah, jangan sampai kita gini, mending keneh orang untuk kudu taat. Karena apa? Nanti semakin orang taat, agamanya semakin berat ujiannya, ya. Akhirnya semakin takut tuh. Ibadah, beramal soleh semakin takut. Nah, kira-kira begitu atau enggak, Bu? Nah, jadi gimana pemahamannya? Nah, pemahamannya itu disampaikan ke Allah tadi bahwa orang itu setiap ada ujian pasti ada hadiah. Jadi kalau kita menghindari ujian yang berat, maka hadiahnya juga yang kita terima ringan. Ya. Gitu. Kalau nggak mau ada ujian, ya udah. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi orang kafir, Bu. Gitu. Ya. Ad-dunya sidnu mu'minin wal jannatul kafirin. Surga itu adalah penjaranya orang mukmin, dan penjaranya orang mukmin, dan apa? Surga itu, dunia itu, ya, dunia itu penjaranya sijin, penjaranya orang mukmin, wal jannatul kafirin, dan surganya orang kafir. Jadi kalau kita nggak mau terima ujian, ya pengen hidup enak-enak aja, ya jadi orang kafir, Bu, di dunia. Tapi dibalik nanti di akhirat, gitu, ya. Parah kita nanti di akhirat. Nah, makanya disitulah kita harus mau menerima ujian, mensyukuri semua ujian. Semakin banyak ujian kita, maka akan semakin besar pahala kita, ya. Nah, kemudian gini, Bu, bagaimana kita mensikapi derita ujiannya Rasulullah SAW?
ya. Eh, Pertanyaannya gini, Bu. Kenapa Rasulullah itu bisa menerima ujian, ikhlas menerima ujian dari Allah yang begitu berat? Selama di Mekah dari mulai Rasulullah itu menyampaikan risalah, Bu, ujiannya ya Allah, itu kalau saya baca ya sampai nangis, Bu, saya. Gitu. Karena Rasulullah itu sabarnya minta ampun, gak ada lah orang kayak beliau lah, ya. Setiap hari diludahi, dikasih kotoran hewan, ya. Tapi begitu orang itu sakit dicari sama Rasulullah. Ya, kan ada ceritanya itu ya, udah dengar kisahnya kan. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Ujiannya Rasulullah itu dihadapi oleh Rasulullah ya, dijalani dengan senyum, dengan nikmat, sampai akhirnya ada kita sekarang ini yang beriman kepada Allah. Kita menerima nikmatnya Rasulullah, ya. Apa modalnya, Bu, yang dikasih oleh Allah? Apa kira-kira modalnya? Apakah Rasulullah dikasih oleh Allah gunung emas? Enggak. Ya. Dikasih senjata nuklir? Enggak, gitu. Jadi modal utamanya Rasulullah ya menghadapi ujian itu 4 sifat utamanya. Nah, ini Ibu pahami ya. Pertama, kita semua udah paham Rasulullah punya sifat sidik. Nah, seperti apa ya wujud sidiknya Rasulullah? Pertama, Rasulullah itu watas dukul hadisa. Jadi Rasulullah itu selalu berkata itu selalu jujur, ya. Tasdik ini makanya ada sahabat Abu Bakar Siddiq, itu dari kata tasdik, Bu. Artinya kejujuran yang gini, kalau orang jujur ya cuma sekedar itu anak kucing lahir kakinya 4, kita percaya. Nah, itu jujur. Berita jujur kita yakin, ya. Tapi kalau ada orang bilang itu ada kucing melahirkan anaknya kakinya 10, punya sayap langsung terbang. Percaya nggak? Enggak. Kalau ada orang percaya terhadap berita seperti itu namanya tasdik. Ya, artinya kejujurannya itu, orang itu keyakinannya dengan kejujurannya itu sangat tinggi. Seperti Sayyidina Abu Bakar ketika menerima berita hijrahnya, bukan hijrah, Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sahabat yang kembali ke kafir, Bu. Ya, banyak yang nggak percaya. Wah, ini sampai Abu Jahal itu dipakai kesempatan sama Abu Jahal untuk memfitnah Rasulullah. Dibilangnya Rasulullah itu majnun, gitu, ya. Tapi yang tegas langsung percaya itu adalah Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, huwa Abu Bakar Siddiq, gitu, ya, dikasih nama Abu Bakar Siddiq. Kemudian orang-orang yang sidik tadi, sifat sidik tadi oleh Rasulullah melahirkan amal wa taksibul ma'duma. Rasulullah itu selalu membantu orang-orang miskin, ya. Kemudian Rasulullah itu selalu tawadu, rendah hati, gitu. Maka orang jujur itu selalu rendah hati, Bu. Kalau orang yang petangtang petenteng gitu nya anu sombong tuh mau jujur lah pasti, gitu, ya. Wa taqrid doifa, orang jujur juga suka menghormati tamu, ya. Innaka latasiru rahima, orang yang suka menyambungkan silaturahmi, gitu, ya. Wa tahmilul kala, gitu, dan selalu bertoleransi, gitu. Nah, jadi orang-orang yang jujur itu selalu gitu, Bu, ikhlas hidupnya dalam menjalani ujian hidup, gitu. Dan suka menghormati tamu tadi, ya. Wa taqrid doifa, gitu. Jadi kalau ada tamu tuh biar aku untuk cai-cai acan, ya. Ulah ngobrol wae ente disuguhan eta mengusir. Supaya cepat-cepat balik tamuna, gitu, ya. Nu kedua adalah sifat amanahnya Rasulullah. Amanahnya Rasulullah itu terhadap titipan, Bu. Ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi kan pedagang sukses dan banyak dititipkan dagangan oleh kaum Quraisy. Nah, setelah jadi nabi dan rasul kan Rasulullah mau dibunuh, ya, gitu, mau disiksa, mau dibunuh. Tapi ketika Rasulullah akan hijrah masih sempat nitip ke Sayyidina Ali agar dikembalikan itu, Bu.
Nah, amanahnya Rasulullah. Kalau kita mah nauzubillah, summa nauzubillah ya, mungkin kalau orang sekarang itu ah dia mau ngejahatin kita apa kayak kurang barangna. Rasulullah mah enggak gitu ya. Kalau amanah itu pernah Rasulullah janjian sama orang ketemu misalnya di satu tempat jam 4 misalnya. Ternyata orang itu lupa, Bu. Rasulullah datang ke situ ditungguin sampai orang itu datang. Berapa lama terlambatnya? 2 hari. Tapi Rasulullah masih nunggu di situ. Karena udah ada perjanjian dagang. Gitu, ya. Itu benar-benar lah kalau baca sejarah hidupnya Rasulullah nggak ada bandingan, nggak ada tandingannya, ya. Kemudian orang amanah itu cirinya bisa dipercaya, ya, tanggung jawab, nepatin janji, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat fatonahnya Rasulullah. Fatonahnya Rasulullah itu cerdas, Bu. Cerdas kalau baca, kalau melihat itu langsung ngerti, gitu. Kemudian bijaksana. Di antara cirinya itu orang yang fatonah atau orang yang cerdas itu kalau ngobrol itu dengan orang lain nggak pernah nyelak obrolan. Kalau orang lain lagi ngomong didengerin sampai selesai. Sampai dia ngerti apa sih yang disampaikan itu maksudnya, baru dia jawab. Kalau kita kan kadang-kadang enggak tuh, orang lagi ngomong, punten-punten, serobot. Ya, itu ciri yang tidak cerdas gitu, ya. Kalau orang yang cerdas beda, Bu, seperti itu cirinya gitu, ya. Bahkan Rasulullah itu kalau sahabat ngomong itu, sahabat sedang bicara itu didengarkannya bukan hanya telinga, tapi dengan batinnya. Maka Rasulullah bisa memberikan jawaban, memberikan solusi bagi keluhan-keluhan para sahabat gitu, ya. Yang keempat adalah sifat tablighnya Rasulullah. Nah, sifat tablighnya Rasulullah itu kalau tabligh itu ya sebagai mubalik Rasulullah itu konkret, tidak hanya ngomong tapi juga dengan amal. Bahkan lebih banyak amalnya daripada lisannya, ya. Karena apa, Bu? Karena Allah Ta'ala mengingatkan nih secara khusus, ya. Penting sekali Allah berfirman dalam As-Saf ayat 2, ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" Ya. Nah, ayat ini persis potret dengan kondisi para mubalik, ustadz, kiai, khotib zaman sekarang. Ya. Hanya bisa ngomong tapi nggak bisa mengamalkan, gitu, ya. Kalau Jumat kan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna, terus antum manehanana takwa tuh. Ya, gitu. Susah memang, Bu, itu. Kemudian menyuruh orang lain berbagi dalam khutbah, dalam ceramah supaya orang lain berbagi, tapi manehanana korek cara berbagi, ya. Ngajak menjaga keharmonisan silaturahmi tapi manehanana sok hasud, sok hasad. Nah, ini kan bertolak belakang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Allah mengingatkan kabura maktan indallahi. Sangat besar kebencian Allah. Ya. Allah tegaskan tuh bukan sekecil-kecilnya tapi sangat besar, kabir, ya, sangat besar kebencian Allah, ya, antakulu malataf alun, kepada orang-orang yang suka menyampaikan kebaikan tapi tidak pernah mengerjakan, gitu, Bu, ya. Jadi hati-hati gitu, ya. Makanya saya secara khusus nih minta didoakan nih sama ibu-ibu nih. Orang yang ngomong di sini berat nih, Bu. Ibu-ibu dengerin lupa wajar. Kalau saya ngomong lupa kumaha. Ya, itu. Jadi tolong didoakan, Bu, ya. Itu supaya benar-benar saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Itu. Ya, amin. Amin. Kemudian, Bu, Allah Ta'ala berfirman dalam Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ini maksudnya gini.
Kalau kita supaya kita bisa ya minimal mendapatkan mengadopsi 4 sifat Rasulullah itu di dalam diri kita, rumusnya seperti apa? Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibunallah." Kepada Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Ya, maka ikutilah semua sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Maka yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Pasti ini, Bu, ya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita mau bisa mendapatkan 4 sifat istimewanya Rasulullah, ya ikuti semua sunnah-sunnahnya Rasul, gitu, ya. Jangan ambil yang sedikitnya aja, gitu. Nah, ciri orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai umat manusia, apa, Bu, cirinya? Cirinya seperti apa? Kalau bayi itu, kalau lahir pasti nangis nggak? Orang tuanya, keluarganya gembira nggak? Gembira. Mau negro, ya, mau Sunda, mau bule, pasti nangis. Malah kalau nggak nangis, orang tuanya bingung tuh. Ya, nah, terus begitu bayi itu nangis, orang tuanya gembira tuh, Bu. Nah, bagaimana kalau mati? Kalau orang yang mati itu seperti bayi atau sebaliknya? Nah, yang paling bagus sebaliknya. Begitu kita mati, kita gembira karena menyambut rahmat Allah, ya. Akan masuk surga, akan mendapat nikmat kubur, nikmat akhirat. Orang lain nangis karena kehilangan kita, ya. Jadi semakin banyak orang yang menangis karena kita mati, maka artinya semakin banyak manfaat hidup kita kepada orang lain. Jadi ngukurnya gampang, Bu. Ya. Lihat aja ketika mati itu. Begitu dia mati, orang nangis atau orang nyukurin? Kalau orang nyukurin, mampus ya. Itu berarti bahaya itu orang hidupnya. Ya, gitu, Bu. Jadi perbanyaklah manfaat hidup kita untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu, ya. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Sirrul Asrar nih, Bu. Kita masuk ke Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Fasubhana man jama'a baina hazihil adadi fi jismi wahidin," gitu. Maha suci zat Allah yang mengumpulkan di antara yang berlawanan dalam satu tubuh, gitu. Jadi dalam tubuh kita ini banyak zat atau sifat yang berlawanan, Bu. Jadi nggak satu arah di dalam tubuh kita, ya. Kama yazma'u baina ma'i wa nari, seperti dikumpulkannya antara air dan api di dalam tubuh kita. Contohnya apa, Bu? Ada air dan api. Karena di dalam tubuh kita itu ada amarah dan ada sabar. Ya. Jadi nggak ada orang yang marah terus dari mulai lahir sampai mati. Nggak ada orang yang sabar terus dari mulai lahir sampai mati, nggak ada, gitu, ya. Gitu. Jadi ada zat-zat atau sifat-sifat berlawanan di dalam tubuh kita. Wa bainan nuri wa dukhulumati fi sahabi, gitu. Lalu seperti di antara cahaya dan kegelapan di dalam mendung. Jadi gini, Bu, ya. Ini diibaratkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, sekalipun orang ini jahat, ya, penjahat lah gitu, penjahat kelas kakap, mesti ada titik-titik cahaya. Ibu kalau lihat lagi mendung, lagi gelap gimana tuh mesti ada sedikit cahaya gitu. Ya. Kalau mau berganti bulan kan sok ada cahaya tuh. Ya, kecil. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak ada manusia yang gelap total tuh nggak ada. Mesti ada cahaya gitu. Sekalipun gelapnya itu pekat gitu, ya. Seperti gini, Bu. Ini kita harus hati-hati dalam hal ini. Karena tiba-tiba manusia itu bisa cahayanya tertutup di dalam kegelapan dalam dirinya. Ada orang, Bu, yang
apa namanya, wadahnya itu sudah wadah yang penuh dengan cahaya. Tapi tiba-tiba gelap. Dan akhirnya dia bisa melakukan pekerjaan maksiat ataupun pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan ke Allah. Sekalipun wadahnya itu wadah yang penuh dengan cahaya. Contohnya apa? Ulama. Ya. Ulama, ustadz, kiai, apalah istilahnya. Pokoknya yang berkaitan dengan orang-orang yang bercahaya itu kan intinya adalah orang-orang yang berilmu, ya, khususnya ilmu agama gitu. Tapi tiba-tiba dia bisa gelap, Bu. Ada berita dulu saya pernah dengar seorang ulama tiba-tiba ditangkap polisi karena membunuh anaknya. Ya, pernah dulu saya dengar gitu. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Padahal pangkatnya kan ulama gitu. Terus ada juga banyak lah, Bu, ya. Sebaiknya jangan disebut namanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghindari kegelapan itu? Di antaranya Allah itu mengajarkan kita untuk dawam sholat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajat bihi nafila talaka gitu. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sholat tambahan, ibadah tambahan, ya. Nah, kepentingannya apa, Bu? Asa ayat asaka rabbuka maqama mahmudan gitu. Ku Allah itu akan ditempatkan kita itu yang suka dalam sholat tahajud ke tempat yang terpuji. Amin. Ya. Kenapa penting? Karena namanya tempat yang terpuji tidak mungkin gelap, tidak mungkin kotor, tidak mungkin bau. Mana ada istana yang gelap, bau, kotor? Moal. Anu gelap bau kotor teh naon? Tempat sampah. WC juga kalau istana mah enggak, Bu. Hotel aja WC-nya wangi. Ya. Nah itu, Bu, jadi pentingnya gitu. Jadi posisi orang yang suka dawam tahajud, mau dia rakyat, mau dia pedagang, mau dia pejabat, mau dia politisi, mau dia apapun statusnya, dia akan selalu wangi, bersih, dan terang. Amin. Ya, gitu. Kenapa? Karena di dalam sholat tahajud kalau ibu perhatikan ada pembuka doa. Jadi penting ini bukan hanya tahajudnya aja, tapi doanya. Ya, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi maman bihina wa lakal hamdu wa lakal hamdu tah eta. Allah yang punya cahaya, ya, baik di langit maupun di bumi beserta isinya. Nah itu, Bu, ya. Jadi telaahnya gini, Bu. Pergerakan alam ini sama dengan pergerakan di dalam diri kita. Pergerakan alam itu kan muter. Ada gelap, ada terang. Sekalipun gelap malam pasti dikasih cahaya sama Allah. Makanya ada bulan, ya. Seperti juga diri kita. Gitu. Makanya saya juga aneh ini, Bu, ya, kalau ada orang yang matahari terbit masih tidur. Subuh kesiangan. Ya, sholat duha pakai kunut. Nah, bingung saya. Berarti dia sudah tidak nyambung dengan pergerakan alam dirinya. Ya, kalau orang sudah tidak nyambung pergerakan dirinya dengan pergerakan alamnya, hidupnya, maka artinya orang ini sudah di luar kodrat Allah. Ya, orang yang bisa tidur di tengah matahari panas itu, siang terik matahari itu orang yang gimana, Bu? Orang yang mabuk, orang yang sakit, ya. Berarti dia sudah dalam kondisi tidak normal dirinya. Maka nggak bisa nyambung dengan alam. Gitu, ya. Jadi kita tuh makanya Allah ajarkan untuk sholat tahajud itu maksudnya supaya kita itu bisa hidup ini normal gitu. Mengikuti pergerakan alam. Allah ciptakan siang untuk apa? Untuk kita cari nafkah, cari kehidupan, cari ilmu. Allah ciptakan malam untuk istirahat. Makanya diredupin cahayanya.
Mataharinya diganti dengan bulan. Supaya kita bisa istirahat. Emang bisa kita siang gini tidur gini ngadep ke matahari? Nggak bakal bisa gitu ya. Gitu Bu. Nah makanya yang kedua, manusia itu bisa bersatu dengan alam semesta kalau saling memberi manfaat ya. Nah, kalau manusia sudah merusak alam, maka alam akan merusak balik. Gitu. Makanya hati-hati dengan perkara alam ini ya. Wa qalallahu ta'ala ayat 12 walazilukumul barqa khaufan ya. Allah yang memperlihatkan kepada kamu itu kilat ya untuk membuat kamu ketakutan. Khauf tuh ya. Wa tama'an dan di antara ketakutan karena kilat itu Allah justru memberikan harapan. Ya. Jadi di antara takut kita itu pasti ada harapan, Bu. Seharusnya. Kenapa ada harapan? Karena kalau ada kilat kan tanda akan ada hujan. Kalau ada hujan berarti ada harapan, Bu. Akan tumbuh kehidupan baru, ya. Kalau namanya hujan berarti bumi kan tanah akan menumbuhkan tumbuhan gitu, ya. Makanya ulama-ulama itu ada namanya hijib barki, Bu. Saya dulu diajarin hijib barki. Hijib barki itu gunanya untuk membuat orang lain itu tidak jadi berbuat jahat pada kita. Udah takut, udah segen gitu. Tapi juga di dalam amalan hijib barki itu manfaatnya mendatangkan harapan-harapan yang sifatnya min haitsu la yahtasib gitu, ya. Mau amalannya, Bu? Kalau mau lewat Bu Haji nanti saya titipin, ya. Gitu. Nah, kemudian dalam kitab ini dijelaskan Su'ila Yahya ibnu Mu'azir roziyu bima urifallahu ta'ala ya. Yahya ibnu Mu'az ini tabi'ut tabi'in ya. Roziyu pernah ditanya dengan apa kita mengetahui Allah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui Allah? Faqala dijawab ya yajma'u bainal adadi dengan menyatukan berbagai hal yang berlawanan. Nah, ini Bu, ini ilmunya nih. Ini ilmu nih ya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui Allah? Kata ulama yaitu dengan mempelajari atau memadukan hal-hal yang berlawanan gitu, ya. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa menciptakan perkara yang berlawanan. Allah menciptakan neraka dan surga. Berlawanan kan? Terang dan gelap, bahagia dan derita, gelap. Nah, kalau yang bisa dibikin sama manusia, diciptakan oleh manusia, terang bisa nggak diciptakan oleh manusia? Bisa, mata ayah PLN. Bisa dibikin terang, kan ada lampu. Tapi bisa nggak manusia menciptakan gelap? Nggak bisa. Manusia bisa nggak menciptakan dingin? Bisa, karena ada AC. Tapi manusia bisa nggak menciptakan panas? Nggak bisa, karena api yang ciptakan Allah. Manusia bisa nggak bikin api? Nggak bisa, ya. Jadi apa yang bisa diciptakan manusia itu hanya satu arah, satu manfaat. Sementara Allah itu bisa menciptakan dua arah yang berlawanan, gitu Bu, ya. Nah ini juga bagian dari ilmu tauhid nih, ya. Walizalika ka'anal insanul nuskhota umal kitabi wa mir'atal haqi jalalan wa jamalan gitu. Maka di dalam diri manusia itu ada juga salinan dari umul kitab, artinya ada ilmu-ilmu di dalam diri kita. Kemudian di dalam diri kita itu ada sifat jalalnya Allah dan ada sifat jamalnya Allah, ya. Nah, sekarang seperti apa nih, Bu? Fungsi sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat jalalnya Allah menguji manusia dengan kesakitan, derita. Nah, itu dengan sifat jalal. Ya, jadi kalau kita sedang menderita, sedang sakit itu berarti sedang berfungsi sifat jalalnya Allah di dalam diri kita. Nah, kalau sifat jamalnya Allah itu
di satu sisi keseimbangannya ketika Allah menurunkan derita dan penyakit dalam diri kita, di satu sisi Allah itu ada sifat jamalnya Allah yang menyentuh diri kita, ya, yaitu sifat Allah untuk menyayangi manusia. Artinya derita dan sakit kita itu sebenarnya implementasi atau bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita, ya, dengan memberi apa? Rahmat dan kegembiraan. Satu contoh gini, Bu, saya ngalami ya, 3 tahun lalu tuh awal-awal COVID, saya kan tiba-tiba sakit, Bu, tiba-tiba itu, ya, sedang enak-enaknya di kerjaan keduniaan lah di Jakarta itu, ya, tiba-tiba saya dikasih sakit, Bu, sama Allah. Ini ungu, ternyata singkat cerita ternyata pembuluh darah saya berhenti. Ya, dibawa ke sampai sekarang saya masih ke rumah sakit. Tuh kemarin habis di MRI itu, di di CT scan. Ya, udah 3 tahun lebih, Bu. Tiap hari minum obat sampai sekarang. Tapi ternyata, ya, setelah saya tafakuri, saya telaah, oh ini jalan Allah sayang sama saya. Kenapa sayang sama saya? Ternyata Allah perintahkan saya supaya saya itu mendekat ke Allah. Akhirnya saya ngaji sama ibu-ibu, mutolaah kitab, ya kan? Sehari-harian saya itu cuma kerjanya baca kitab, nulis, apa gitu aja. Ya, di Jakarta, ke Jakarta ngaji. Kalau dulu ke Jakarta nyari duit, sekarang ngaji. Dan tidak dibayar. Ya. Jadi jangan harap saya nerima uang. Nggak ada, gitu. Ya, sekalipun jauh ke Jakarta. Gitu. Tapi tiba-tiba apa? Tiba-tiba Allah kasih gantinya, Bu. Gantinya, udah kamu nggak perlu kasap. Tahu-tahu saya ditelepon teman tuh, saya punya agen gas. Saya punya agen gas di Cianjur, di sini. Dikasih orang, Bu. Jadi itu ada kasih sayang Allah di antara ujian kita, derita dan sakit kita. Asal kita mau pahami, asal kita jangan aral. Begitu terima sakit, begitu terima ujian, aduh ya Allah, ngeluh jangan. Nikmati. Ya. Nikmati, cari tafakuri sama kita apa nih hikmah di balik keadaan yang sedang kita alami. Cari positifnya. Nah, begitu kita sadar, oh saya ternyata harus, karena dulu saya pernah ngaji, daripada ilmu saya tidak manfaat, berarti Allah mendorong saya supaya memanfaatkan ilmu. Udah cukup urusan dunia. Gitu, udah urusan Allah. Nah gitu, Bu. Nah itulah yang perlu kita pahami gitu. Jadi di sini saya juga mengajarkan kalau ada apa-apa ya sudah kita tafakuri aja. Cari hikmah positif, hikmah nikmat di balik ujian kita. Gitu. Jadi jangan aral, jangan marah sama Allah, jangan gitu, ya. Kalau marah, kalau ini ya sama Allah ya udah, hantep, ya, gitu kan. Kalau anak kita mau kita suruh sekolah nggak mau, akhirnya kan diantep sama kita, bodoh sih ya, kan gitu. Ya. Nah kemudian ibu-ibu, manusia itu wa majmu'atal kauni wa yusamma kaunan jami'an wa alaman gitu. Dan di dalam diri manusia itu ada campuran dari semua makhluk sehingga dia disebut kaunan al-jami. Nah, jadi ada sifat-sifat seluruh makhluk di dalam diri kita. Ada sifat binatang, sifat tumbuhan, sifat setan, sifat malaikat. Lengkap di dalam tubuh kita. Maka manusia itu disebut kaun al-jami. Gitu. Ya. Makhluk yang universal lah, ya cek bahasa sonohnya gitu. Wa alam kubro li'annallaha khalaqahu biyadaihi ae bisifatil qahri walutfi gitu. Dan alam al-kubro, alam jagat yang sangat besar ini Allah menciptakan dengan 2 tangan. Jadi Allah ketika menciptakan alam itu dengan 2 tangan. Maksudnya 2 tangan itu, tangan Allah itu artinya sifat. Ya, bukan tangan seperti kayak kita gini, enggak. Tapi sifat Allah. Pertama sifat Al-Qahar, yang kedua sifat Al-Latif, ya.
Sifat Al-Qahar itu Allah yang maha menaklukkan atau menundukkan. Itu sifat Al-Qahar. Nah, sifat Al-Latif itu sifat yang Allah maha lembut dan maha halus gitu. Maka Bu, jangan salah, dengan dua sifat Allah menciptakan alam ini, ya, disinilah kita hidup di alam ini harus banyak-banyak doa, harus banyak-banyak dekat dengan Allah. Kenapa? Karena alam ini bisa tiba-tiba sifatnya bersahabat, bisa tiba-tiba ngamuk. Siapa yang bisa memprediksi kemarin tahu-tahu gempa? Hah? Emang ada yang bisa ngitung? Nggak ada, tiba-tiba gempa. Siapa yang tahu? Ya kan? Nah itu. Makanya ketika kita banyak dekat dengan Allah yang mempunyai sifat ini, yang menciptakan sifat alam dunia ini, ya, kalau kita dekat sama yang punya, yang dibikin sama yang punya, berani nggak sama kita? Nggak berani, Bu. Ya, kita dekat sama presiden, orang juga takut sama kita, ya kan? Maka kita dekat sama Allah, semua yang diciptakan Allah takut sama kita, Bu. Gitu, ya. Lalu sifat Al-Qahar dan sifat Al-Latif ini, dua sifat ini juga ditanam ke Allah menjadi sifat manusia dan sifat hewan, ya. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, li'annahu la bu'da lil mir'ati gitu. Karena tidaklah seorang hamba sebagaimana cermin. Jadi manusia itu juga diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti cermin. Ya, seperti cermin itu, kan cermin itu ada dua sisi, Bu, ya. Ada sisi gelap, belakangnya kan gelap, depannya tuh terang gitu, ya. Fayakunu madharul ismil jami'i bi khalafi syairil asya'i gitu. Maka manusia itu menjadi mazhar. Mazhar itu artinya di dalam diri manusia itu menjadi bukti, ya, penjelmaan asmaul husna. Jadi asma-asma Allah itu ada di dalam diri kita, ya. Maka manusia itu, Bu, karena seluruh asmaul husna ada di dalam diri kita sesungguhnya, maka manusia itu tidak ada batasan, Bu. Ya, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan yang tidak ada batasan itu manusia. Kenapa? Manusia bisa hidup di darat, bisa hidup di laut, bisa hidup di gunung. Ya nggak? Binatang, ikan bisa hidup di darat nggak? Nggak bisa. Manusia bisa nggak nyemplung-nyemplung ke air? Bisa. Gitu. Kucing disiram kabur, manusia disiram senang. Ya, gitu. Makanya hanya manusia yang bisa hidup dan berjalan di mana aja sesuai dengan yang diinginkan. Panas, dingin, apa semua manusia bisa, gitu. Kalau binatang nggak bisa, ya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fa innaha khuliqat biyadin wahidatin ay bisifatin wahidatin. Sedangkan makhluk lain itu diciptakan ke Allah hanya dengan satu tangan. Artinya hanya dengan satu sifat. Maka Allah ketika menciptakan binatang itu hanya dengan satu sifat, Bu. Kalau manusia, ada nggak manusia yang sifatnya herbivora, karnivora? Ada nggak? Manusia segala dimakan, Bu. Daging dimakan, tumbuhan dimakan. Kalau binatang kan ada binatang karnivora, ada binatang herbivora. Hanya makan daging, makan rumput misalnya tanaman, ya. Singa, macan nggak mau makan rumput, ya kan? Makan daging, dia dikasih rumput nggak mau. Coba kalau manusia, aspal aja dimakan, semen aja dimakan, manusia. Saking rakusnya tuh manusia. Ya kan? Ada proyek bikin jalan, dimakan tuh aspalnya. Ya. Wa ma sifatul lutfi faqat kal malaikat. Nah, sedangkan malaikat itu hanya diciptakan ke Allah dengan satu tangan, satu sifat, yaitu sifat Al-Latif, sifat kelembutan. Maka malaikat nggak ada yang nyingsionan ke ayah. Ya. Jadi kalau ada orang kesurupan ngaku-ngaku malaikat apa tapi ngamuk, wah itu lain malaikat teman. Jurik, ya. Hummat arus misubuhi wal kudusi faqat gitu. Mereka itu adalah gini,
mereka itu artinya para malaikat itu ke Allah itu ya enggak, maksudnya ini seluruhnya. Allah menciptakan makhluk itu dengan sifat ya pendukungnya itu wal kudusi fakot gitu. Jadi subuh dan al kudus gitu. Sifat as-subuh itu Allah yang maha suci dari cacat dan kekurangan. Jadi Allah menciptakan seluruhnya makhluk itu nggak ada yang kekurangan, Bu. Semuanya sempurna ya. Setan juga bahkan Allah ciptakan sempurna gitu, sehingga apa, nggak ada setan yang ngerayu, nggak ada. Ya, nggak ada tuh, Bu. Saking sempurnanya setan tuh kerjaannya nyasatin manusia aja, nggak ada setan yang nolong manusia, nggak ada gitu tuh ya. Nah kemudian dalam sifat kudusnya ini juga Allah menjadikan makhluk itu yang tidak ada sifat yang jahatnya, Bu. Ya. Ada makhluk yang Allah ciptakan yang tanpa ada sifat jahat. Di antaranya binatang, Bu. Kalau manusia kan ada jahat, ada baik ya. Ada binatang yang Allah ciptakan itu nggak ada sifat jahatnya. Contohnya apa? Kelinci. Coba kita tafakurin. Kelinci ada nggak jahatnya? Nggak ada, Bu. Ya. Semut ada nggak jahatnya? Nah, dikit-dikit ya, ngegegel. Gitu. Ya, gitu ibu-ibu. Saya sudahi dulu. Ya. Saya sudahi dulu. Nah, ini sebentar nih, Bu. Sebagai penutup nih ya. Wa amma sifatul qahri ka iblisa wa zuriyatihi. Nah, sedangkan Allah menciptakan iblis itu dengan sifat al-qahru ya. Al-qahru itu maknanya adalah yarhamukallah. Ya. Apa sifatnya itu? Keras gitu, ya. Al-qahru wa huwa madharus mil jabari. Iblis itu diciptakan ke Allah itu sebagai perwujudan dari asma al-jabar, perkasa. Jadi selalu merasa kuat. Itu iblis, ya. Walizalika tajabbaru wa takabbaru anisajadatil Adam alaihi salam. Maka dengan sifat itu iblis itu merasa besar dan sombong. Makanya dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, jadi kalau ada orang yang merasa agul, sombong, merasa dirinya hebat, nah itu duriahnya iblis. Gitu, Bu ya. Nah, insya Allah pertemuan-pertemuan berikut kita masih mengupas sirur asrar. Nah, terus satu lagi nih, Bu. Ibu-ibu ada yang mau khusus belajar membaca kitab enggak? Nausorob, mantik, balago, ada enggak? Terserah, ibu-ibu tentukan kapan, ya. Dan gratis. Nanti tolong dikumpulkan ya ke siapa, ke Bu Ani misalnya, ke Bu RT, ada berapa orang dan waktunya kapan maunya gitu. Ya, nanti ada kakak uak saya, kakak uak. Anaknya uak saya, kakak ibu saya tuh Kang Haji Basir insya Allah mau. Gitu kan dia yang ngajar silat juga kemarin tuh ya. Selama malam Sabtu kan ngajar silat. Nah, itu kan kiai, Bu, ahli. Saya juga sekarang ngaji lagi sama beliau. Gitu. Jadi kalau ngupas nahu sorob itu beliau juga termasuk mengikut sertakan mantiknya, balagohnya. Jadi kita itu bukan hanya sekedar ngerti kosakata, tapi juga kita ngerti maksud makna. Gitu. Siapa yang mau nanti tolong di ini, kapan mau dimulai, ya. Termasuk juga ngaji kitab-kitab yang untuk terkait dengan haid, dengan masalah keperempuanan. Jadi sekalian aja. Jadi ngajinya ibu-ibu langsung per kitab nanti. Ya, kalau saya kan umumnya gitu.
Itu mangga nanti tolong disampaikan aja. Gitu. Hmm. Mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali boleh, mau 2 minggu sekali boleh, mangga. Gitu. Jumat juga boleh. Kalau mau Jumat pada Jumat boleh. Jadi sekalian kan Kang Haji Basirnya tuh atau pada asar misalnya ya. Jumat pada asar udah ke sini jadi kan terus tuh sampai silat. Gitu. Oh, udah ada jadwal. Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sore ada jadwalnya. Ada. Ya terserah kosongnya kapan, nanti disampaikan aja. Ya, Selasa, Sabtunya. Kecuali malam, Jumat malam, kalau malam pasti ada Malam tapi nanti suami-suaminya gimana? kan malam Jumat. Hah? Jumat malam. Malam Sabtu kita biasa sholawatan di Oh. Kalau malam tuh nanti Hari Minggu pasti ada, tapi kitanya jarang ada. nanti bapak-bapaknya merasa kehilangan nggak kalau malam-malam? Gini aja dulu, Bapak suruh ikut belajar, Haji. Hah? Bapak-bapaknya suruh ikut belajar. Telangkung. Menyaksikan Pokoknya silahkan aja. Ya. Silahkan aja dibuatkan aja. dua kan bukan tapi kalau misalnya banyak baru diadakan. Gitu. Kalau cuma 1-2 kan berarti nggak ada. Nggak ada, sayang gitu kan. Gurunya kasihan. Kasihan. Iya. Silakan aja. Jadi nanti di data aja ya di Bu RT gitu. Karena beliaunya saya tuh terus terang Bu sayang dengan orang-orang yang ilmunya seperti itu nggak ada yang ngambil manfaat, sayang. Gitu, ya. Karena saya udah merasakan sendiri gitu. Begitu saya ngaji sama beliau itu saya temukan banyak sekali kekurangan ilmu saya. Gitu, ya. Hari Jumat tapi habis duhur jam 1. Mangga. Jam 2 lah, jangan jam 1 karena jam hari Jumat itu saya pada Jumatan selawatan di sini, Bu. Pada selawat langsung. Bisa juga di sana salawatan. Hah? Ibu mau di sini, Bapak bisa di rumah. Enggak, Kang Haji Basirnya kan ikut selawatan juga kalau ini. Ya kalau misalnya datang kan dia pasti mau ikut selawatan. Paling jam 2. Kalau mau jam 2. Gitu. Nanti saya beliin papan bor karena itu harus ada papan tulis. Ibu-ibu juga harus bawa buku tulis, ya. Kayak sekolah lah gitu. Jadi modelnya nggak ngaji seperti ini tapi modelnya kelas. Gitu. Tasrif ngapalin gitu. Mulai dari jurumiyahnya, imritinya gitu kan. Ya. Yang penting bukan itu sih Bu, ada juga mengenai balagoh itu mantik itu kan kita membuka akal mantik itu ya, melatih akal. Itu ibu-ibu sementara saya tutup dulu nanti koordinasi dengan Bu RT di data